Kita lanjutkan sampai kita di kalimatnya Imam Ahmad ya. Betul, warawa Ahmad fil musnad ini ya. Bawahnya ini. Laisa min ummati man lam ini wa naqala Ibnu Hazm ini ya. Baik. Silahkan dibuka. Masih di Al-Maq'id Ar-Rabi' Asyar ya. Di simpul ke-14 dari pengagungan ilmu, yaitu mengagungkan ahli ilmu dan memuliakannya. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tauqiril ulama'i wa ikramihim. Dan Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, jadi ulama dari Spanyol, karena memang Spanyol itu pernah walhamdulillah ya dikuasai oleh kaum muslimin hingga sekitaran 700 tahun lebih ya, oleh dinasti Umayyah, yang mana khalifah pertamanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Yang perintis untuk membuka Andalusnya adalah Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair ya, tetapi memang qadarallah masya'a fa'al di sekitaran tahun 750 sampai 800-an dinasti terakhir dari Bani Umayyah yang ada di Spanyol itu, yaitu Bani Ahmar ya, melemah terus akhirnya dibantai oleh Frank. Frank itu siapa? Frank itu adalah istilah, ada orang barat namanya Frank ya kan, banyak atau itu. Frank itu istilah untuk pasukan salib yang ikut perang salib gitu. Itu namanya Frank. Ya, dibantai oleh Frank dari seluruh Eropa. Dan benar-benar peradaban Islam dicabut semuanya dari Spanyol. Ya. Dan itulah ya penjajahan hak asasi manusia paling mengerikan terjadi di Spanyol itu. Bahkan ada buku namanya Sukutul Ghirnatoh, jatuhnya Granada. Di situ dijelaskan, wah ngeri sekali pokoknya. Semua bentuk siksaan ditimpakan oleh orang-orang barat kepada orang Islam. Kalau ndak mau keluar dari Islam, dibantai dengan cara yang sangat mengerikan. Ada yang dibelah tubuhnya, ditarik oleh kuda dari 4 sisi. Ada yang digeraji, Masya Allah. Ada yang diseret sampai mati. Ada yang hanya dipotong kakinya, disalib, ditinggalkan. Nanti mati karena kehabisan darah, waliyadzubillah. Ada yang digelundungkan dari bukit dimasukkan tong. Tongnya dikasih paku sampai bawah mati dia. Masya Allah. Dan semuanya ya. Dan itulah kejamnya orang barat ya kepada orang Islam. Ya, akhirnya hilang semua peradabannya. Nah, salah satu ulamanya adalah Ibnu Hazm ini. Ya, beliau adalah ulama yang dikenal dengan mazhab Zahiri. Ya, yaitu apa yang ada dalam nas Al-Quran maupun hadis yaitu. Jadi hukumnya sesuai Quran dan nas itu. Ya. Tapi beliau menyebutkan naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a. Beliau menukilkan ijma' ala tauqiril ulama'i wa ikramihim. Ijma' bahwa seluruh ulama dari masa Nabi sampai sepakat bahwa memuliakan ulama itu merupakan kewajiban. Ya, jadi istilahnya apa? Karena memang seperti yang kita nukil sebelumnya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tetapi Nabi meninggalkan ilmu. Nah, itulah peran para ulama di situ. Taib, faminal adabi, maka termasuk di antara adab tata krama al-lazimi yang wajib untuk dijalani li syekhi alal muta'allimi mimma yadkhulu tahta hadzal asri at-tawadhu. Termasuk adab yang harus dilakukan kepada syekhnya ya, yang wajib dilakukan oleh murid-muridnya dari perkara yang masuk dalam pokok ini adalah tawadhu kepada gurunya. Satu, kalau kasih garis bawah tuh. Jadi seorang murid itu harus tawadhu, merendahkan diri ya. Bukan menghinakan diri loh ya, beda. Merendahkan diri itu
ya adalah sebagaimana disebutkan tawadhu ini kebalikan dari sombong. Ya, sebagian ulama menyebutkan tawadhu ini kebalikan dari sombong. Sombong itu apa maknanya? Sombong itu dua kata Nabi. Naam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meremehkan kebenaran dan merendahkan manusia. Maka dia harus tawadhu kepada gurunya, tidak meremehkan kebenaran yang disampaikan gurunya. Lalu dia tidak meremehkan gurunya. Wah, guruku ki sok begini sok begitu. Tidak. Tapi dia harus tawadhu kepada gurunya. Dan perlu saya sampaikan ulang bahwa merendahkan diri yang dimaksud di sini beda dengan menghinakan diri. Kan ada ya yang sampai melampaui batas, ya kaki gurunya dicium dan sebagainya. Itu ya saya dulu soalnya hidupnya di daerah Jawa Timur, jadi sering melihat seperti itu. Ya sampai baju-bajunya dan sebagainya dipakai untuk tabaruk. Minyak wanginya dipakai untuk tabaruk dan semuanya. Ini namanya melampaui batas. Ini enggak boleh. Lalu yang kedua wal iqbalu alaihi. Yang namanya murid itu harus iqbal alaihi, artinya menerima. Ya, sebenarnya iqbal ini artinya menghadap kepadanya, artinya menerima apa yang datang dari kebenaran yang sampai dari gurunya. Lalu yang ketiga wa adamul iltifati anhu, dan tidak berpaling dari gurunya, tidak melengos. Ya. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu. Lalu yang keempat memperhatikan tata krama bicara dengan gurunya. Ya, bicara sama guru jangan disamakan bicara sama temennya. Bos, piye kabari? Nah, ini enggak benar ya. Dan yang semisal. Wa idza haddatsa anhu adzamahu min ghairi huluwin. Maka ya, lalu ini ya tambahan, jika gurunya itu berbicara, yang kelima, dan jika gurunya itu berbicara, dia mengagungkannya. Berbicara tentang ilmu, maka dia mengagungkannya tanpa sikap hulu. Bal yunziluhu manzilatahu. Bahkan dia harus menempatkan gurunya pada posisinya. Ya, li'alla ya yashinahu min haitsu arada an yahmadahu. Agar tidak menjadi jelek apa yang niatan awalnya itu ingin untuk memujinya, memuji gurunya, melampaui batas, maka kan jadi, maka tidak boleh sampai hulu kepada gurunya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Lalu berikutnya yang keenam, sikap murid terhadap gurunya itu bersyukur, berterima kasih kepada gurunya atas pengajarannya. Jadi diajar itu terima kasih, tahu terima kasih murid itu. Lalu yang berikutnya yang ketujuh mendoakan gurunya. Ya Allah, moga-moga guruku ki sehat-sehat wae, rezekinya lancar misalnya. Minimal ya begitu. Dan rezeki itu enggak melulu duit ya enggak. Anaknya sehat ya, tidak terkena penyakit, semua itu rezeki itu. Ya, jadi mendoakan guru, mendoakan bagi gurunya. Lalu yang kedelapan wala yudhiril istighna'a anhu, tidak menampakkan cukup dari guru, maksudnya merasa tidak butuh, tidak menampakkan rasa tidak butuh dari gurunya. Lalu yang kesembilan wala yu'dhihi biqaulin au fi'lin, tidak mengganggu gurunya dengan ucapannya maupun perbuatannya. Jadi jangan menyakiti guru dengan perbuatan atau perkataannya. Ada guru ini salah nilai, harusnya koreksi, harusnya bener 9 malah disalahke 9, nilainya 1. Langsung disobek-sobek kertasnya. Guruku kurang ajar, sobek-sobek. Ini namanya menghinakan guru ini, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, contoh aja. Atau menghinakan dengan cara yang lain, mengganggu guru dengan cara yang lainnya. Lalu yang ke-10 wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallatun. Yang terakhir yang 10, dan lemah lembut, ya talataf ya, lemah lembut ketika mengingatkan gurunya, semisal ada pada gurunya kesalahan. Zallah itu ketergelinciran. Jika terjadi dari gurunya ketergelinciran, ya mungkin saja, misalkan kayak saya misalkan baca, harusnya dibaca misalkan ya kayak ini tadi, bagaimana fi tanbihihi ala khotoihi, misalkan
Saya baca fi tanbihi ala khotoihu misalkan kepleset ngomong. Ya kalau diingatkan tidak masalah, ini ilmiah. Bilang saja misalkan, Ustadz Afwan itu bukannya habis ada dhamir ala, itu harusnya hiya Ustadz. Itu harusnya majrur ya. Oh ya, saya tadi ngelamun. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau menegur gurunya harus dengan lemah lembut. Ya, inilah ya murid yang baik insyaallah taala. Ya, jadi ada 10 tata krama bersama gurunya yang hendaknya dia penuhi. Masya Allah, luar biasa ya agama Islam kita ini. Baik. Kemudian berikutnya, wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna biikhtisarin wa wajizin ma'rifatul wajibi iza azallatil alimi wa huwa sittatu umurin. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala, tambahan ini beliau, di antara perkara yang patut untuk diisyaratkan di sini dengan ringkas saja kata beliau, itu mengetahui hal yang wajib ketika ingin menyampaikan atau menasehati guru dalam masalah ketergelinciran gurunya. Ya, dan ini ada 6 perkara. Ya, jadi siapa yang makhluk yang sempurna? Kan nggak ada. Ya, siapapun bisa salah. Ya, bahkan dulu ya apa? Dulu saya pernah lah ya punya teman begitu. Ya dari Libya juga gitu. Ya kita sama-sama apa? Ngaji di hadapan ya, ustadz besar lah di Indonesia, nggak usah saya sebutkan. Ya. Tapi memang kadang saya dan teman saya ini kadang ngawasi, kadang gurunya salah baca begitu. Ketika baca kitab gitu. Tapi ya kita sama-sama lah begitu. Cara mengingatkan adalah dengan cara yang paling baik. Jangan ingatin di majelis itu. Nah, kalau pas ngobrol-ngobrol di luar, nah baru disampaikan. Ya akhirnya alhamdulillah tersampaikan nasihatnya. Ya karena ya seperti itulah namanya manusia. Ya akhirnya artinya kita pun yang mau membenarkan kesalahan itu tidak boleh merasa lebih tinggi darinya. Karena kita pun ternyata kalau mau diteliti, kita itu kelihatan baik karena Allah yang menutupi aib kita, ya enggak? Jadi kita itu kadang salah aslinya lebih oke, ramu dengi lebih oke. Tetapi karena pas tahu kok itu saya tahu benar itu qadarullah guruku salah, ketok-ketoknya kok dadi pinter muridnya misalnya. Jadi jangan sampai merasa seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, di antara 6 perkara yang saya usai ringkaskan di sini dalam tata cara untuk saling menasihati dengan gurunya ketika melihat gurunya salah. Yang pertama, at-tathabbutu fi suduri zallati minhu. Dicek, dipastikan akan sumber kesalahan yang gurunya terjatuh padanya itu. Lalu yang kedua, at-tathabbutu fi kauniha khotoan. Dipastikan dulu bahwa itu benar-benar salah begitu. Wa hadhihi wadhifatul ulama'i rasikhina fayus'aluna anha. Maka ini adalah tugasnya para ulama yang rasikh dalam ilmu dan yang pantas adalah bertanya kepada ulama tersebut. Ya, ini pernah ada suatu ketika yang saya ingat ya, tiba-tiba ingat saja itu. Ya, adalah kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini adalah penggantinya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Jadi Imam Malik setelah meninggal, Imam Malik itu kan julukannya siapa? Imamu Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Jadi yang punya majelis di Masjid Nabawi, majelis hadis, majelis ilmu, majelis fikih saat itu adalah Imam Malik. Semua orang kalau ke Madinah berguru pada Imam Malik. Termasuk murid kesayangan Imam Malik itu ya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu mengambil ibarat kata hafal Muwatta Imam Malik dan beliau mengambil ilmu dari Imam Malik sangat banyak, mulazamahnya sangat lama dengan Imam Malik. Sampai Imam Malik sangat mencintai Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i kan tadinya setelah belajar fikihnya Imam Malik, beliau pergi ke Baghdad ya untuk belajar fikihnya madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Ya, di sana Imam Syafi'i belajar sama 2 muridnya Imam Abu Hanifah yang paling terkenal, yang paling faqih,
yaitu Abu Yusuf dan Abdurrahman bin Hasan, yang mana keduanya ini diangkat sebagai qadhi oleh Harun ar-Rasyid. Pernah dengar ya? Nah, oleh Harun ar-Rasyid. Nah, ketika Imam Syafi'i sudah merasa cukup belajar Imam Abu Hanifah, sampai gurune Imam Syafi'i itu yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Abdurrahman Ibnu Hasan itu, Ibnu Al-Hasan, itu sampai ngomong gini sama Imam Syafi'i itu, saking luar biasanya Imam Syafi'i, luar biasa pinternya. Wahai Imam Syafi'i, kamu itu lebih Hanafi dari kami. Saking beliau luar biasanya Imam Syafi'i dalam belajar, sehingga Masya Allah ya, semua yang dimiliki oleh madhab Hanafi diambil oleh Imam Syafi'i. Nah, setelah itu beliau pulang ke Madinah. Ternyata setelah pulang di Madinah, karena ibunya Imam Syafi'i di Madinah ya kan, selang berapa lama ibunya meninggal. Nah, selang berapa lama Imam Malik meninggal. Nah, setelah Imam Malik meninggal, yang menggantikan posisinya Imam Malik adalah Sufyan ibnu Uyainah. Pernah dengar nama ini? Waduh, baru kali ini. Nah, inilah ya di antara para ahli ilmu. Nah, ketika satu ketika Imam Sufyan ibnu Uyainah menyampaikan materi di dalam majelisnya. Ternyata Imam Syafi'i hadir di majelisnya. Masya Allah. Ya. Lalu ya namanya guru kan, ngajar dan sebagainya begini-begini. Nah, Imam Syafi'i punya usulan begitu aja. Wahai Imam, ya diskusi lah. Masalah ini begini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah cara Imam Syafi'i ketika menyampaikan kepada gurunya, ya, menyampaikan kepada gurunya. Nah, kalau saya tidak salah ingat, saat itu Imam Sufyan ibnu Uyainah menjawab pertanyaan dengan satu hadis yang ternyata fikih hadisnya beliau salah begitu istilahnya. Maka Imam Syafi'i menyebutkan, wahai Imam, ternyata fikih hadisnya bukan demikian begitu. Ya, yang benar adalah demikian begitu. Ya, lalu Sufyan ibnu Uyainah di saat itu pula mengatakan, wahai Syafi'i, kowe saiki neng kene wae lah gitu. Kamu yang lebih berhak daripada saya untuk ngajar di sini. Imam Syafi'i, oh jangan, bukan begitu. Tapi Imam Sufyan ibnu Uyainah akhirnya ngomong, udah kamu itu ilmumu luar biasa, kamu aja yang di sini. Ya, tapi Imam Syafi'i tetap jangan. Nah, akhirnya usul dari para murid-murid Imam Malik yang ada di situ, sudah gini aja kalau begitu dibagi dua aja majelisnya. Imam Syafi'i ba'da duhur, Sufyan ibnu Uyainah ba'da asar. Ya, akhirnya begitu, Masya Allah ya. Dan semenjak itu ada dua pengajar di Masjid Nabawi, ya, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Namun selang berapa lama ternyata ada Imam Syafi'i dikirimi surat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Imam Ahmad bin Hanbal ini ada di kota Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal itu Asy-Syaibani, kelahiran dekat Baghdad situ. Ya, Imam Ahmad minta tolong kepada Imam Syafi'i agar membujuk Harun ar-Rasyid untuk menghentikan tingkah polahnya orang-orang Mu'tazilah yang dipimpin oleh Bishr al-Marisi, yang saat itu mulai menyebarkan pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Nah, begitu. Maka ya Imam Syafi'i datang lagi ke Baghdad, lalu memberi nasihat kepada Harun ar-Rasyid. Akhirnya Harun ar-Rasyid nangkepin itu orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, karena itu bid'ah yang luar biasa, ya, yang sangat salah. Yang sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu nanti pelajaran di kelas 2 lah, ya, nanti tidak bingung. Maksudnya Al-Quran adalah makhluk dan kalamullah adalah kalamullah bukan makhluk, itu nanti ada pelajarannya khusus. Tapi sekarang kembali yang ingin syahid yang saya sampaikan, bagaimana tathabut Imam Syafi'i tadi ketika tathabut dan juga tata krama Imam Syafi'i ketika mengetahui gurunya luput salah, ya. Wa hadhihi wadifatul ulama. Maka demikian ya, itu tahu seorang alim ini salah ya berdasarkan perkataan yang lainnya. Maka biasa di kalangan ahlu sunnah itu ketika ada misalkan ya Imam Abu Hanifah mengatakan demikian, lalu ada ulama sezaman dengan beliau atau
yang lebih sezaman lagi yang lebih terkenal itu Imam Malik dan Laits bin Sa'ad. Ya, saya kalau nggak salah ingat ada 37 perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Laits bin Sa'ad ya, dalam masalah-masalah fikih. Jadi apa? Ketika tahu bagaimana kok itu bisa salah, kok itu bisa benar, murid-muridnya inilah yang mengatakan, wahai Imam Laits bin Sa'ad, ini menurut pendapat Imam Malik demikian. Nah, bagaimana menurutmu? Ini sama-sama alimnya ini, dua ini. Imam Malik bin Anas di Madinah. Ya, terus nanti setelah diskusi tahu, oh ternyata sudut perbedaannya di sini begitu. Ya, tapi kebanyakannya perbedaan pendapat para ulama itu dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah semuanya sama itu. Ya. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, karena memang medan untuk khilaf itu di fikih, bukan di masalah akidah. Kalau khilaf dalam masalah akidah ngeri, jadinya sesat soalnya. Ya, kalau dalam masalah fikih, contoh ya di madhab, sebagian mengatakan bahwa madhab Imam Abu Hanifah itu sholatnya tidak sedekap. Ya, sholatnya habis irsal, Allahu Akbar, tangannya nggak sedekap, dilepasin. Ya. Nah ini kalau dalam madhab Syafi'i jelas, enggak, Imam Syafi'i mengatakan habis takbiratul ihram ya harus sedekap. Nah seperti itu maksudnya khilaf dalam masalah fikih, dipahami ya. Taib. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami dalam masalah membenarkan guru yang salah ini, yang pertama tadi kan tasabut dulu dalam masalah sumber kesalahannya mana. Lalu yang kedua dipastikan dulu itu benar salah atau enggak. Lah cara tahu nih itu salah atau enggak merujuk ke ulama yang lain kan begitu, mengujuk ke perkataan para ulama. Lalu yang ketiga, ats-tsalits tarkut tibaihi fiha, meninggalkan untuk mengikuti gurunya dalam perkara tersebut. Ya contoh Imam Syafi'i, beliau kan mengambil mazhab dari Imam Abu Hanifah pula. Tetapi ketika beliau mendapatkan bahwa hadis-hadis yang mengatakan setelah takbiratul ihram itu sedekap, ya, atau sedekap dalam sholat itu sunnah, beliau menguatkan sedekap itu sunnah, dan beliau tidak mengambil pendapat gurunya yang mengatakan tidak perlu sedekap. Dipahami? Ya, jadi seperti itu, tidak mengikuti hal yang memang itu dirasa keliru. Lalu yang keempat, iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'ighin, ya, mencari uzur, mencari oh guruku ini mungkin berpendapat seperti ini karena hadisnya belum sampai pada beliau, ya. Nah, jadi dicarikan uzur dengan kemungkinan yang sesuai. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika ada orang-orang yang dalam tanda kutip mencela Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, maka beliau pun bangkit untuk membela sang guru, ya. Nah, sampai ada yang menuduh Imam Abu Hanifah itu kan murji'ah. Murji'ah itu yang mengatakan iman itu tidak naik tidak turun, ya. Sudah paham belum? Udah pernah dengar? Belum ya? Ya saya ceritoni dulu aja. Ini intinya tentang guru dan murid kan begitu. Jadi intinya Imam Syafi'i membela gurunya, ya, mengatakan itulah ya mazhab beliau, dan bisa jadi karena memang hadisnya belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i menyampaikan udurnya. Jadi Imam Abu Hanifah ini secara umum akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah secara keseluruhan. Hanya memang ada beberapa hadis yang belum sampai, ya akhirnya beliau, ya karena beliau kan julukannya Imam Ahli Ra'yi. Imam ahli ra'yi yang memakai kias istilahnya. Ya karena saat itu hidupnya beliau itu di Baghdad, sedangkan muhaditsin, majelisnya muhaditsin itu banyaknya di Madinah dan Mekah. Setelah Rasul meninggal itu kurang lebih ada 3 madrasah besar di Jazirah Arab. Yang pertama di kota Madinah, di situ kan ada Aisyah, kemudian ada beberapa sahabat yang lain, diantaranya Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian di Mekah itu ada Abdullah bin Zubair, ya, dan beberapa sahabat lain yang utama. Nah, di Baghdad itu ternyata sebagian para ulama menyebutkan hanya ada Abdullah bin Mas'ud di situ. Jadi kalau di Madinah sama Mekah itu hadis-hadis itu ada terus, soalnya sahabat ada di situ. Nah, ternyata yang di Baghdad, yang di tempat lain
itu karena sahabat sedikit, ya kan? Yang mewariskan ilmu hadis ternyata juga sedikit. Ya otomatis hadis yang sampai ke imam-imam yang ada selain di Mekah dan Madinah saat itu sangat terbatas, ya. Jadi begitu gampangnya. Ya, maka mencarikan guru uzurnya. Lalu yang berikutnya ya. Yang kelima, badlun nushi la bilutfin wa sirrin la biunfin wa tashhirin. Ya, mencurahkan nasihat kepada guru dengan lemah lembut dan rahasia. Kalimat rahasia itu tolong kasih garis bawah. Jadi kalau mau nasihatin gurunya rahasia. Tidak dengan kasar dan terang-terangan. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, kalau engkau mengingatkan orang dengan terang-terangan itu sama dengan kamu menghinakannya. Jadi kalau mau ngingetin orang ya, kalau bisa sembunyi-sembunyi dan dengan lemah lembut. Paham ya? Lalu yang keenam, hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Menjaga sisi kemuliaan gurunya sehingga tuhdaru itu turun. Kemuliaan gurunya itu tidak turun derajat di hati kaum muslimin, ya. Jadi ini 6 metode untuk mengingatkan guru yang salah, ya. Dan yang keenam itu juga sangat penting, ya. Tidak boleh membuat dia jatuh di mata kaum muslimin, ya. Taib wa mimma yuhdharu minhu mimma yattasilu bi tauqiril ulama ma suratuhu at-tawqiru wa ma'aluhu al-ihanatu wat tahqiru kal izdihami alal alimi wa tadyiqi alaihi wa iljaihi ala a'saris subuli. Dan di antara perkara yang perlu diingatkan dari muamalah dengan guru ini, ya, dari perkara memuliakan perkara yang terkait dengan memuliakan ulama adalah apa yang bentuknya pemuliaan tetapi hasil akhirnya ternyata malah penghinaan dan perendahan. Jadi maksudnya pengennya memuliakan tetapi ternyata dilihat ataupun ternyata dinilai oleh orang banyak sebagai penghinaan. Contoh, izdihami alal alim, menyibukkan alias rame-rame kepada sang gurunya. Maksudnya ini suka misalnya guru ini salah ditegur rame-rame, ya. Terus pokoknya perkara yang yang menyulitkan gurunya lah begitu. Ya, kemudian wa tadyiqi alaihi, menyempitkan gurunya. Maksudnya teko meh tekon ning gone gurune jam 10 bengi. Nah, ini kan ya boleh tapi nggak pantas gitu, paham? Ya. Dan yang terakhir adalah menyulitkan membawa gurunya itu kepada jalan yang sulit. Ya, ya artinya misalkan ya mengajak gurune pengennya memberikan solusi, tapi ternyata malah ngajak gurune itu ketemu sama debt collector misalkan. Waduh, Ustadz, saya punya masalah berat sekali ini. Apa ini? Wah, saya punya utang. Apa yang mau ditanyakan? Ya tentang utang saya ini riba enggak, Ustadz? Gini. Oh iya, itu riba ternyata gini. Ustadz, sekarang saya minta tolong sekali dong, Ustadz datang ke rumah saya. Oh iya, insya Allah sebentar lagi ya, setengah jam lagi datang. Ternyata di situ ada debt collector. Ustadznya disuruh berbenturan sama debt collectornya. Wah, ini perkara seperti ini adalah perkara yang menyulitkan orang lain. Jadi kalau bisa dikatakan, ya marilah kita berusaha menjadi orang yang menghormati guru. Karena suatu saat antum pun akan merasakan hal itu. Ya, mendidik orang, minimalnya mendidik anaknya sendiri nanti. Insyaallah ta'ala. Ya, inilah dari poin ke-14 yang harus kita ketahui agar kita bisa meraih ilmu, yaitu memuliakan guru. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.